wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sama-sama bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Seperti biasanya kita kembali bacakan buku tanya jawab agama yang disusun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid. Adapun kali ini berkaitan dengan masalah pakaian dalam sholat. Pertanyaannya sebagai berikut. Mohon keterangan pakaian Rasulullah SAW sewaktu mengerjakan sholat. Pertanyaan dari Susilo Tomo, SMA Muhammadiyah, Pagar Alam, Sulawesi Selatan. Jawabannya sebagai berikut. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, karena Rasulullah SAW sebagai utusan untuk memberi penjelasan tentang pelaksanaan yang disebutkan dalam Al-Quran, tentu Rasulullah melaksanakan yang tersebut dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 31 sebagai berikut. Ya bani Adama uzu zinatakum inda kulli masjid, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Maksud ayat tersebut dahulunya agar waktu kita menjalankan tawaf memakai pakaian yang menutup aurat. Demikian pula ketika melakukan sholat. Seperti tersebut dalam tafsir, termasuk tafsir Al-Maraghi yang menyebutkan riwayat Abdullah bin Hamid dari Sa'id bin Jubair. Ia menceritakan bahwa dahulu orang banyak kalau melakukan tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Mereka berkata bahwa kami tak bertawaf dengan pakaian yang kami gunakan untuk melakukan dosa. Maka datanglah seorang wanita dengan melepaskan pakaiannya dan melakukan tawaf dan meletakkan tangannya untuk menutup kemaluannya seraya berkata, hari ini kelihatan sebagian atau seluruhnya, maka yang tampak pun tidak aku bebaskan. Maka turunlah ayat di atas yang maksudnya orang yang tawaf agar menutup auratnya, dan orang yang sholat pun juga harus menutup auratnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Nabi bersabda, yang artinya, apabila salah seorang di antaramu mengerjakan sholat, hendaknya memakai dua kain, karena untuk Allah yang lebih pantas untuk berdandan. Janganlah berkemah dalam sholat seperti berkemalnya orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Baihaqi dan Ibnu Umar. Mengenai pakaian, suatu kain juga pernah dilakukan oleh Nabi, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir sebagai berikut. Dari Jabir radhiyallahu, ia berkata bahwasanya Nabi SAW pernah sholat dengan sehelai kain. Beliau selendangkan ke bahu. Mengenai tutup kepala,
tidak selamanya mesti memakai tutup kepala dalam sholat, karena menurut riwayat Ibnu As-Sakir dari Ibnu Abbas, kadang-kadang Nabi membuka tutup kepalanya dan menjadikannya batas tutup di depannya. Dalam beberapa hadis tidak kita dapati baju yang bagaimana bentuk potongannya dipakai Nabi dikala sholat. Hanya saja pernah ada seorang sahabat yang menanyakan tentang kebolehan memakai baju kurung dalam sholat, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai dan Salamah bin Aqwa. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu, ia berkata, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya selalu pergi berburu dan aku melakukan sholat, tetapi tak ada padaku selain sehelai baju kurung dalam kurung gamis. Maka Nabi pun menjawab, kancingkanlah gamis itu walaupun hanya dengan duri. Dalam pada itu juga Nabi memberi petunjuk para sahabat untuk tidak memakai pakaian yang menjulur panjang sampai di tanah bagi pria yang menunjukkan kesombongan. Banyak kita dapati petunjuk pula tentang pakaian di luar sholat, seperti anjuran memakai pakaian putih dan pakaian yang baik-baik digunakan pada waktu sholat. Demikian penjelasan dari buku ini berkaitan dengan pakaian Nabi dalam sholat. Sampai di situ yang bisa ulun sampaikan atau ulun bacakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf salah dan hilaf. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.